Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah ada sebelumnya. Bab 641. Suchen, apakah kamu benar-benar menemukan obat untukmu? Belum jelas, dan bahkan jika ya, saya tidak tahu apakah saya harus melakukannya karena, itu agak tidak adil bagimu. Apa yang kamu bicarakan? Baiklah, jangan ganggu saya, mari kita tunggu sampai saya selesai dengan penelitian saya, mungkin buang-buang waktu. Baiklah, kalau begitu kamu lanjutkan penelitianmu. Tang Zichen mengunci pintu untuk mencegah orang luar masuk. Xiao Meng sedang berbaring di ranjang hotel. Tang Zichen langsung menancapkan jarum di suatu tempat di tubuh Xiao Meng, dan sekaligus mencoba menunjuk salah satu titik akupuntur Xiao Meng. Atau Tang Zichen mencoba untuk kalah kekuatan internal ke Xiao Meng lagi. Singkatnya, Tang Zichen berputar-putar sendirian selama 3 hari tanpa alasan yang jelas, dan kemudian membuat catatan saat melakukannya. Selama 3 hari ini, Xiao Meng terus menatap Tang Zichen, dan dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Di kaki Tang Zichen, ada puluhan lembar kertas A4 di mana banyak orang kecil dihabiskan, dan banyak titik akupuntur ditandai di tubuh orang kecil. Ini adalah catatan yang dibuat Tang Zichen dalam 3 hari ini. Orang biasa tidak bisa memahaminya. Xiao Meng memandang Tang Zichen dan tersenyum. Kakak Zichen, kamu terlihat sangat tampan ketika kamu serius. Namun, Tang Zichen benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata itu sama sekali, dan Xiao Meng tidak keberatan karena itu bukan pertama kalinya dia mengatakan itu. Fiuh. Akhirnya, Tang Zichen meletakkan potongan terakhir dari kertas yang direkam dan menghela nafas dalam-dalam. Tang Zichen tampaknya telah membuat rencana dan langkah perawatan yang terperinci, panjangnya lebih dari 10 halaman. Tang Zichen telah berulang kali memverifikasi bahwa metode ini sangat layak, tapi tentu saja, semuanya masih harus dicoba untuk diketahui. Kakak Zichen, kamu akhirnya menyelesaikan pekerjaanmu, apakah aku diselamatkan? Tang Zichen tampak serius. Xiao Meng, sekarang tentang penyakit Anda, saya pikir saya dapat memberitahu Anda, saya telah memverifikasi bahwa penyakit Anda tidak lain adalah yang ini. Saudara Zichen, katakan dengan cepat. Xiao Meng, alasan mengapa kamu cacat secara tidak dapat dijelaskan dan tidak ada yang dapat menemukan alasannya adalah karena pikiranmu sangat berkembang. Dalam bahasa modern ini adalah otakmu, gelombang otak sangat kuat. Banyak ahli di dunia ini yang mengetahuinya. Otak manusia memiliki gelombang otak yang lemah, dan gelombang otak setiap orang berada dalam kisaran tertentu. Semakin kuat seseorang, semakin kuat gelombang otaknya, yaitu, semakin mental dia. Sebaliknya, Anda dilahirkan dengan kelainan Anda gelombang otak di luar batas maksimum yang dapat ditangani otak Anda, sehingga banyak hal tak terduga terjadi, sehingga Anda tiba-tiba menjadi cacat, dan juga, di masa depan Anda dapat memicu segala macam gejala tak terjelaskan lainnya yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tidak mungkin. Xiao Meng, saya tidak yakin sebelumnya. Jadi saya tidak memberitahu Anda, tetapi sekarang saya telah menetapkan bahwa para penyembuh yang merawat Anda sebelumnya, mereka hanya tahu untuk mencari masalah di tubuh Anda, tetapi mereka mengabaikan roh. Tentu saja itu bisa dimengerti, bagaimanapun juga tidak ada cara bagi penyembuh untuk mengobati trauma dalam roh. Saudara Zichen, jadi apa yang Anda katakan adalah bahwa tidak ada cara bagi saya untuk menyembuhkan. Benar-benar tidak ada obatnya. Xiao Meng jatuh dalam keputusasaan. Tang Zichen berkata, Xiao Meng, tidak perlu cemas, aku sudah mencari cara untuk memperlakukanmu selama 3 hari terakhir, dan sekarang aku telah menemukan cara untuk memperlakukanmu, dan kelayakannya adalah sangat tinggi. Kakak Zichen, solusi apa? Kamu cepat katakan. Xiao Meng sibuk bertanya. Mungkin ini benar-benar takdir, Xiao Meng, nyata. Tanpa menyembunyikan apapun, di dunia ini, mungkin hanya aku yang benar-benar bisa menyelamatkanmu. Kebetulan aku mempelajari seni bela diri yang disebut teknik kekuatan menghisap, dan metode pengobatanku adalah menggunakan teknik kekuatan menghisap ini untuk melemahkan kekuatan spiritualmu.
Kelemahan dari ini adalah kekuatan mentalmu tidak sekuat itu, dan keuntungannya adalah kamu mungkin bisa kembali normal. Jadi, sekarang kamu putuskan sendiri. Apa gunanya memutuskan, pasti itu obatnya, gelombang otakku begitu kuat tapi aku cacat, apa gunanya ini? Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Tidak, jika Anda adalah orang normal, menjadi kuat secara mental sangat berguna, tetapi Anda menjadi buruk karena Anda terlalu abnormal. Jika saya menggunakan metode ini untuk membantu Anda menyembuhkan sekarang, maka kekuatan mental Anda akan menjadi terserap ke dalam diriku untuk sebagian besar, dan ini akan menjadi keuntungan besar bagiku untuk menjemputmu. Kakak Zichen, jangan banyak bicara, aku hanya ingin kembali normal sekarang, tidak peduli dengan energi spiritual. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil keuntungan darimu. Tang Zichen agak malu. Metode perawatannya, terus terang, adalah mentransfer sebagian atau bahkan sebagian besar energi mental Xiao Meng kepadanya. Tang Zichen mengambil keuntungan dari Xiao Meng. Jika energi spiritual Tang Zichen benar-benar melonjak, sangat mungkin dia akan menembus alam dan menerobos ke kesempurnaan besar gerbang dalam atau bahkan bawaan. Itu sebabnya Tang Zichen merasa sedikit malu. Namun, Xiao Meng tidak keberatan. Fiuh. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan memulai rencana perawatannya. Tang Zichen memasukkan 81 jarum perak ke dalam otak Xiao Meng, dan seluruh tengkorak Xiao Meng berubah menjadi landak. Kemudian, Tang Zichen juga memasukkan 81 jarum perak ke otaknya sendiri, dan Tang Zichen sendiri berubah menjadi landak. Dengan cara ini, Tang Zichen menerapkannya sedikit demi sedikit, menggabungkannya dengan metode kekuatan mengisapnya. Siang hari berikutnya, Tang Zichen masih belum selesai. Tang Zichen mengawasi jari-jari kaki Xiao Meng. Jika jari-jari kaki Xiao Meng bergerak, itu berarti pengobatan harus dihentikan. Gelombang otak Xiao Meng telah mencapai tingkat yang bisa dia tahan. Tang Zichen tidak bisa lagi menyerap, setidaknya menyisakan cukup untuk orang lain. Hanya saja kepala Tang Zichen sendiri terasa seperti akan meledak. Tang Zichen juga benar-benar berkelahi. Tang Zichen melakukan ini kemungkinan besar akan menyebabkan otaknya sendiri tidak dapat menahannya dan menjadi cacat. Namun, kemungkinan ini tidak tinggi karena Tang Zichen bagaimanapun juga adalah tingkat kesempurnaan Hautian. Otaknya kapasitasnya jauh lebih tinggi dari Xiao Meng. Tang Zichen berteriak, dia merasa seperti akan jatuh tetapi dia harus bertahan. Tepat pada saat ini, Tang Zichen melihat jari kaki Xiao Meng bergerak. Tang Zichen sangat senang sehingga dia segera mencabut semua jarum perak di kepala Xiao Meng, sementara Xiao Meng selalu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tang Zichen sekarang merasa seperti otaknya akan meledak juga. Tang Zichen melepaskan jarum perak dari kepalanya sendiri, dan kemudian Tang Zichen jatuh. Tidak sampai keesokan paginya Tang Zichen bangun. Ketika Tang Zichen bangun, dia menemukan Xiao Meng berdiri di samping, Li Xuaner dan Su Meiqian juga ada di dalam ruangan. Xiao Meng tampak bahagia, mereka berbicara dengan gembira. Tang Zichen merasa sedikit sakit kepala dan ingin bangun. Pada saat itu, sebuah suara datang dari telinga Tuan Tang, "Selamat, Anda telah dipromosikan ke alam bawaan tengah, ada seniman bela diri bawaan lain di dunia ini." Bawaan tengah. Tang Zichen terkejut, siapa yang dipromosikan menjadi bawaan? Masih jangka menengah. Apakah alam bawaan begitu mudah untuk dipromosikan? Itulah berapa banyak orang yang tidak dapat berdampak dalam hidup mereka. Ketika Tang Zichen melihat orang yang berbicara adalah penjaga bawaan tengah Xiao Meng, yang disebut Lilin. "Lilin senior, apa yang kamu katakan?" Ada ekspresi kompleks di wajah Lilin, tidak yakin apakah itu cemburu atau iri hati dan kebencian, tetapi matanya sedikit berbeda, dan dia berkata, "Jangan panggil aku senior, sekarang kamu juga di pertengahan alam seni bela diri bawaan." Bagaimana mungkin? Tang Zichen segera merasakan wilayahnya sendiri, dan tentu saja, dia sekarang berada di tahap bawaan tengah, dan sebagai Tang Zichen yang telah mencapai bawaan di kehidupan sebelumnya, dia terlalu akrab dengan perasaan ini. Surga, pertengahan bawaan.
Tang Zichen penuh dengan keraguan. Awalnya Tang Zichen berpikir bahwa dia telah menyerap energi mental Xiao Meng dan energi mentalnya telah melonjak. Paling-paling itu akan memungkinkan dia untuk mempengaruhi kesempurnaan hebat Hao Tian. Bahkan jika dia selamat, dia masih akan berada di tahap bawaan awal. Tetapi, yang mengejutkan, dia telah menembus ke tahap bawaan pertengahan. Ini terlalu konyol. Semua orang tahu bahwa alam bawaan sulit untuk mengambil langkah kecil untuk mencapai langit. Namun, Tang Zichen bisa tahu dengan melihat mata cemburu Lilin bahwa ini bukan mimpi. Pada saat ini, Lilin memandang Tang Zichen dan tidak tahu apa yang harus dirasakan di dalam. Dia juga berada di tengah-tengah alam bawaan, tetapi dia telah melalui banyak kesulitan dan tahun pembaptisan sebelum dia berhasil mencapai bawaan dan menjadi eksistensi yang dikagumi banyak seniman bela diri. Tapi Tang Zichen, di matanya telah mencapai bawaan dengan sangat mudah, yang membuatnya merasa sangat tidak adil di dalam. Selain itu, dia juga tahu bahwa kemampuan Tang Zichen untuk menjadi begitu cepat disebabkan oleh fakta bahwa dia telah meningkatkan banyak energi mental dari Xiao Meng selama proses merawatnya, jadi Lilin bahkan tidak bisa cemburu tanpa cemburu. "Kakak Zichen, kamu sudah bangun." Ketika Xiao Meng melihat bahwa Tang Zichen telah bangun, dia sibuk datang. "Bagaimana kabarmu?" Su Meiqian bertanya. "Aku baik-baik saja." Tang Zichen memandang Xiao Meng, "Selamat, kamu akhirnya kembali normal, tetapi tubuhmu perlu terus memberimu waktu untuk memulihkan diri karena kamu telah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun, sehingga Anda dapat mencapai kondisi Anda yang paling normal." "Memham, terima kasih saudara Zichen. Sekarang kekuatan mentalmu turun drastis, aku yakin skill hackingmu juga turun drastis," kata Tang Zichen. Xiao Meng menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku merasa aku masih sama seperti dulu." Bagus. Sepertinya kamu tidak menggunakan energi mental ekstramu sebelumnya, kamu hanya memanfaatkan jumlah maksimum yang bisa kamu tangani. Itu bagus, kamu tidak kehilangan apa-apa, dan aku sudah menyerap kelebihan kekuatan mentalmu yang tak terkendali. Li Xuaner bertanya, "Zichen, barusan, Senior Lilin berkata bahwa kamu berhasil menembus tahap bawaan tengah." "Ya." Tang Zichen mengangguk. Su Meiqian berkata, "Ini luar biasa, bawaan ini sangat sulit untuk dicapai. Keluarga saya, hanya ada 7 bawaan, tetapi mereka semua lebih tua, yang termuda sudah berusia 35 tahun, dan Anda kurang dari 20 tahun telah mencapai bawaan, dan itu masih tahap tengah." Li Xuaner berkata, "Zichen, kamu sudah memenuhi kriteria untuk gelar bakat kekaisaran. Hebat, kamu juga akan menjadi bakat kekaisaran Yan Huang mulai sekarang." Ke atas, Su Meiqian menambahkan, "Jika Anda tidak memiliki dendam terhadap keluarga Huo, dengan kekuatan Anda saat ini, seberapa populerkah kembali ke keluarga Tang?" "Baiklah, apa gunanya mengucapkan kata-kata yang tidak berarti ini? Itu hanya pertengahan bawaan. Bagi sebagian orang itu mungkin pengejaran seumur hidup, tetapi bagi saya, pengejaran itu tidak ada batasnya. Semakin jauh saya bisa melangkah lebih baik, dan di masa depan saya ingin menjadi eksistensi di luar bawaan." Tang Zichen bersumpah untuk mengatakannya. Lilin mendengus dan berkata, "Tang Zichen, bukan karena aku mengecilkan hatimu, menjadi eksistensi di luar bawaan, tidak semudah itu hanya mungkin jika kamu berasal dari kelahiran emas dan memiliki banyak keuntungan garis keturunan yang unik dan keuntungan sumber daya. Tapi Anda jelas tidak memiliki keuntungan itu." "Oh, mengapa Senior Lilin mengatakan itu?" Tang Zichen sepertinya merasakan kecemburuan dalam nada suara Lilin terhadapnya. Jadi kurasa dia mengatakannya karena cemburu untuk menyerang Tang Zichen dan mencapai keseimbangan batinnya sendiri. Tang Zichen, dari 100.000 seniman bela diri, mungkin tidak ada yang bisa melampaui bawaan, tetapi semua yang bisa melampaui bawaan semuanya memiliki gen dan garis keturunan ini di leluhur mereka. Jika ayahmu atau kakek buyutmu atau sesuatu seperti itu memiliki seseorang yang melampaui bawaan, maka Anda mungkin memiliki gen ini untuk melampaui bawaan dalam tubuh Anda. Tapi Anda, jelas tidak ada seorang pun di nenek moyang Anda yang pernah melampaui bawaan. Sejauh yang saya tahu, keluarga Tang Anda, leluhur terkuat Anda hanya mencapai kesempurnaan bawaan. Anda ingin melampaui bawaan, ya, hampir tidak ada kemungkinan.
Sebaliknya, Xiao Meng, leluhur keluarganya ada banyak yang telah melampaui sifat bawaan, dia memiliki gen untuk itu. Kata Lilin. Tang Zichen hanya tertawa, meskipun Lilin mengatakan kata-kata ini untuk memukulnya karena cemburu apa yang dia katakan itu benar. Secara umum, seekor naga melahirkan seekor naga, seekor phoenix menghasilkan seekor phoenix, dan seorang putra tikus tetaplah seekor tikus. Semakin kuat mereka, semakin besar kemungkinan orang kuat muncul kembali di antara anak-anak mereka. Semakin banyak orang biasa, semakin banyak anak-anak mereka yang biasanya orang biasa. Itulah sebabnya, beberapa keluarga dapat bertahan selama ribuan tahun karena nenek moyang mereka kuat, dan kemungkinan orang kuat terus muncul di antara anak-anak mereka tinggi, dan kemudian mereka bisa terus membuat keluarga tumbuh, dan seterusnya. Sedangkan untuk kelas bawah, anak dan cucu mereka begitu saja. Keluarga Tang saat ini memiliki 6 tuan bawaan, yang terkuat adalah bawaan akhir, dan leluhur yang mencapai tingkat terkuat dalam sejarah keluarga Tang adalah seorang pria yang mencapai alam kesempurnaan bawaan 500 tahun yang lalu. Jadi, keturunan keluarga Tang tidak peduli apa, masih dalam kisaran ini, sulit untuk memiliki lebih dari kesempurnaan bawaan, karena begitulah gennya. Tentu saja, tidak ada yang mutlak dalam segala hal, dan ini mengacu pada keluarga dan orang-orang hebat yang unggul. Saat ini, Tang Zichen mengancam untuk melampaui bawaan di masa depan, yang membuat Lilinton merasa konyol. Leluhur terkuat dalam sejarah keluarga bahkan belum melampaui kesempurnaan bawaan, dan dia masih ingin melampaui bawaan, tidak bisakah dia membiarkan orang tertawa? Itu seperti anak tikus yang mengatakan bahwa dia ingin menjadi naga di masa depan. Kalian bisa bicara, kata Lilin dan berjalan keluar dari ruangan. Lilin, yang berjalan keluar dari kamar hotel, berdiri di depan lobi hotel dan berkata dalam hatinya, Tang Zichen ini, sungguh kekurangan kebenaran. Ketika dia merawat Xiao Meng, dia secara tidak sengaja dapat memperkuat semangatnya dan menerobos dunia, tetapi dia bahkan tidak membagikannya. Orang seperti ini egois, tidak heran dia diburu oleh keluarga Huo. Semakin Lilin memikirkannya, semakin tidak adil dia, mungkin dia terlalu cemburu. Jadi dia menemukan alasan dalam dirinya untuk tidak cukup benar. Pada saat itu, Lilin melihat kamera besar di pintu masuk lobi hotel. Tang Zichen sebelumnya menjelaskan bahwa dia akan mencoba untuk tidak membiarkan kamera menangkap wajah depan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Lilin sekarang tanpa sadar berjalan di bawah kamera dan melihatnya, dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, apakah dia benar-benar terlalu cemburu dan ingin dengan sengaja menarik perhatian peretas keluarga Huo. Lilin menatap kamera selama beberapa menit, lalu menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi, berkata dalam hatinya, hanya saja, mungkin ini kesempatannya, apa yang bisa kulakukan jika aku cemburu. Di kamar hotel Tang Zichen dalam suasana hati yang baik, Xiao Meng disembuhkan dan kekuatan mentalnya melonjak sebagai hasilnya, menyebabkan dunia mengamuk. Karena itu adalah dunia yang sulit untuk ditembus, itu memang bisa digambarkan sebagai hiruk-pikuk yang menyelamatkan Tang Zichen setidaknya 2 atau 3 tahun. Jika bukan karena energi mental Xiao Meng, Tang Zichen akan membutuhkan 2 atau bahkan 3 tahun untuk mencapai tahap pertengahan bawaan titik penuh. Akhirnya itu hanya satu langkah lagi dari tahap akhir kehidupanku sebelumnya. Tang Zichen berkata dalam hati, ini juga berarti bahwa jalan seni bela diri Tang Zichen di masa depan akan lebih sulit tanpa pengalaman kehidupan sebelumnya. Zichen, masih ada 3 hari tersisa sebelum kompetisi penyembuh muda, apakah kita akan pergi, kata Suaner. Ya, memang kita harus pergi, ayo pergi ke ibu kota Kekaisaran Yanhuang, kota Wangjing sekarang. Tang Zichen dan kelompoknya pensiun dari hotel, melaju ke mobil sedan dan langsung menuju ke kota Wangjing. Dao, kota Wangjing yang legendaris akhirnya akan terlihat. Legenda mengatakan bahwa kota Wangjing adalah keberadaan yang luar biasa, inti dari Kekaisaran Yanhuang. Orang-orang terkuat di sana seperti awan. Mayoritas orang terkuat di Kekaisaran Yanhuang tinggal di pengasingan di kota Wangjing, serta keluarga kerajaan Kekaisaran Yanhuang, juga di kota Wangjing, tempat di mana orang biasa tidak bisa pergi. Wow! Su Meiqian dan Li Xuan keduanya sedikit bersemangat dengan apa yang dikatakan.
Jika Pulau Wulin adalah tempat di mana orang biasa bisa mengejar seni bela diri, maka kota Wangjing adalah tempat di mana hanya seniman bela diri kelas bawah yang bisa mengejar seni bela diri. Tang Zichen juga menantikan tempat ini. Hanya mereka yang telah mencapai alam bawaan yang diizinkan untuk menetap di kota Wangjing, dan hanya mereka yang lebih kuat dari bawaan yang diizinkan untuk membangun rumah mereka sendiri di sana. Kota Wangjing bukanlah tempat di mana uang dapat membeli rumah. Di keluarga Huo, laporkan keberadaan Tang Zichen telah ditemukan. Di mana itu? Di Anshan, mereka mengendarai RV. Segera kirim ahli bawaan terdekat untuk mencegat mereka, dan ingat bunuh. Ya, Tang Zichen sedang mengendarai mobil sedan di jalan raya ketika tiba-tiba, dua orang di depannya menghentikan jalan dan menutupi wajah mereka. Tang Zichen menghentikan mobil. Leilin berkata, oh tidak, 9 dari 10 adalah orang-orang keluarga Huo. Bagaimana para ahli keluarga Huo menemukan kami seharusnya tidak menunjukkan jejak apapun, kata Su Meiqian. Saat ini, Leilin tampak agak aneh, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyebabkannya, dia terlalu cemburu untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Saudara Zichen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang Zichen mendengus, aku sudah di tengah bawaan, apa yang harus aku takutkan? Lilin berkata, Tang Zichen, kamu belum mendapatkan gelar Imperial Talent, mereka bisa membunuhmu, jadi sebaiknya kamu berhati-hati. Dengan cara ini, aku akan keluar dan berbicara dengan mereka. Leilin terbang keluar. Tuan-tuan, bisakah Anda memberi saya wajah dan membiarkan saya lewat? Sejujurnya, saya adalah tamu keluarga Han Wang. Nama saya Leilin. Leilin berkata kepada dua pria bertopeng, dan kalimat pertama membawa nama keluarga Han Wang. Salah satu dari dua pria bertopeng itu adalah Pracelestial, dan yang lainnya adalah Latte Celestial. Fiuh. Pria bertopeng, yang merupakan bawaan akhir, tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung mengayunkan pedangnya. Puff. Tubuh Lilin patah menjadi dua bagian. Ah! Tang Zichen dan yang lainnya yang berada di karavan terkejut bahwa Lilin telah terbunuh dalam sekejap mata. Xiao Meng mengamuk, keluarga Huo telah bertindak terlalu jauh, membunuh seorang tamu keluargaku. Tang Zichen berkata, saya khawatir mereka tidak mengakui berasal dari keluarga Huo, tidakkah Anda melihat mereka bertopeng? Selain itu hanya tamu keluarga Anda, mereka membunuhnya. Tampaknya kedua ahli bawaan ini keluarga Huo harus menghancurkanku di sini hari ini. Sayangnya, aku Tang Zichen tidak lagi seperti dulu, satu Pracelestial dan satu Latte Celestial, hehe, mungkin tidak semudah itu untuk membunuhku. Mengatakan itu, Tang Zichen terbang keluar dan berdiri di tempat Lilin baru saja terbunuh. Tang Zichen, kamu akhirnya membiarkan aku menangkapmu. Pria dengan tahap bawaan awal berkata, mereka juga merasa bahwa tidak mudah untuk membunuh Tang Zichen ini, itu telah dilemparkan selama lebih dari setengah tahun, seseorang yang begitu tidak penting belum terpecahkan begitu lama, dan jika tidak mereka akan ditertawakan oleh keluarga kerajaan lainnya. Tang Zichen baru saja menyembunyikan wilayahnya, lagi pula ada bawaan yang terlambat di sini. Tang Zichen tidak memiliki kepercayaan diri untuk menantang di atas karena sekarang adalah bawaan. Kesenjangan antara setiap ranah terlalu besar, dari fakta bahwa Lilin baru saja mati tanpa sempat bereaksi itu bisa dilihat. Jadi, untuk terkejut, Tang Zichen menyembunyikan wilayahnya terlebih dahulu dan kemudian mengejutkan setidaknya salah satu dari mereka dengan mengurusnya terlebih dahulu. Tang Zichen berkata, jadi bagaimana jika kamu menangkapku? Betapa arogannya, Tang Zichen, sudah lebih dari setengah tahun sejak saya diperintahkan oleh keluarga saya untuk membunuh Anda, hari ini saya dapat mengandalkan untuk melihat Anda secara langsung, akhiri Tang Zichen. Pria Pracelestial itu tiba-tiba berlari ke arah Tang Zichen. Sudut mulut Tang Zichen terangkat, seketika menjadi pedang. Puff! Pria Pracelestial itu tiba-tiba seperti lilin, tubuhnya pecah menjadi dua bagian. Ah! Pria bawaan yang terlambat itu terkejut atau bodoh. Saat dia bodoh, Tang Zichen menyerang dan mengambil keuntungan terlebih dahulu. Kekuatan mental Tang Zichen kuat, jadi Tang Zichen sekarang bisa terus menggunakan pedangnya bersama-sama dalam satu upaya.
Di masa lalu, Tang Zichen hanya bisa menggunakannya selama 7 atau 8 detik sebelum menjadi lelah secara mental, tapi sekarang dia tidak perlu melakukannya. Khawatir tentang kelelahan mental. Selain itu, teknik pedang pembunuh dewa Tang Zichen dan teknik pedang turun naga keduanya dapat dilakukan pada 8 pedang dalam satu. Konsep apa ini? Sebelumnya, hanya 3 pedang dalam satu dan kemudian dengan kombinasi kedua tangan, dapat dikatakan bahwa gabungan pedang dan pedang Tang Zichen telah mencapai setidaknya kekuatan seni bela diri kelas 10. Seni bela diri kelas 10 ini bukan rahasia seni bela diri yang bisa diambil oleh keluarga biasa, setidaknya seni bela diri yang hanya dimiliki oleh keluarga di atas tingkat umum. Kekuatan gabungan pedang dan pedang Tang Zichen saat ini setara dengan kekuatan seni bela diri kelas 10. Tentu saja, fantasi asli Tang Zichen tentang serangan spiritual Tang Zichen yang mengecewakan ini, sama sekali tidak mungkin untuk mencapai serangan spiritual. Saya khawatir di luar bawaan bahkan tidak dapat melakukannya, karena ini adalah roh yang menjauh dari tubuh. Pikirkan tentang itu masih terlalu jauh. Sudah terlambat, terlalu cepat Tang Zichen mencapai pria kuat bawaan yang terlambat itu dengan 2 resolusi roda hantu berturut-turut. Dan pria kuat bawaan yang terlambat itu baru saja bereaksi dari keadaan tercengang yang dia alami. Tang Zichen tiba-tiba menggabungkan kedua pedangnya dan meledak dengan hampir 10 tingkat kekuatan bela diri. Pembangkit tenaga listrik bawaan yang terlambat itu ngeri, merasa sedikit tercengang melihat bagaimana serangan Tang Zichen membuatnya tidak terlihat. Namun, bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik bawaan yang terlambat dan dia memancarkan ki muskil bawaan pada kesempatan pertama. Bas! Semua serangan Tang Zichen diblokir oleh ki abstruse bawaannya, dan Tang Zichen juga menerima sedikit serangan balik terbang mundur lebih dari 10 meter. Hati Tang Zichen terguncang, dia telah mengirimkan serangan terkuatnya ketika dia berada di atas angin, tapi tetap saja, dia terguncang oleh energi muskil bawaannya dan gagal membunuhnya. Bawaan, benar-benar orang kuat yang tak terlukiskan. Ki abstruse bawaan, Tang Zichen, sebagai bawaan tengah tidak bisa mematahkannya sama sekali. Di masa lalu, ketika ia berada di alam Hautian, Tang Zichen mampu melompat dan membunuh lebih kuat orang dengan banyak kelebihannya, tetapi sekarang itu tidak mungkin lagi. Orang kuat bawaan tahap akhir itu memandang Tang Zichen, kemarahan di dalam dirinya, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa keluarga itu telah kehilangan seorang bawaan, dan itu tepat di bawah hidungnya. Astaga, betapa mahalnya harga ini untuk sebuah keluarga. Tang Zichen berdiri di udara, matanya menatap bawaan yang terlambat itu. Tang Zichen tidak bisa membunuhnya, tetapi Tang Zichen yakin bahwa dia tidak akan dibunuh olehnya. Sebanyak itu yang Tang Zichen yakini. Karena Tang Zichen juga memiliki ki muskil bawaan yang melindungi tubuhnya, dan kekuatan ki muskil bawaan Tang Zichen mungkin tidak lebih rendah darinya, karena kekuatan ki muskil bawaan secara langsung terkait dengan soliditas alam dan kekuatan jiwanya. Ranah Tang Zichen belum solid, tetapi kekuatan spiritualnya luar biasa, sehingga ki muskil bawaan Tang Zichen tidak lebih lemah dari bawaan akhir. Meskipun ia hanya di bawaan tengah, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari bawaan akhir. Tang Zichen, kamu membunuh ahli bawaan keluargaku, kamu. Pakar bawaan tahap akhir itu tampaknya sedikit gemetar karena marah. Tang Zichen terdiam, bunuh saja, bagaimana beraninya kamu menjatuhkannya. Tang Zichen tampak sombong. Bagus, sangat bagus, Tang Zichen, aku ingin kamu mati. Setelah mengatakan itu, pihak lain berkobar menuju Tang Zichen. Bas! Senjata seperti Guillotine of Blood terbang untuk mengiris tengkorak Tang Zichen. Tang Zichen telah melepaskan energi muskil bawaannya untuk melawan. Boom! Kekuatan yang luar biasa mengguncang Tang Zichen ke belakang, layak menjadi bawaan akhir, begitu kuat dengan serangan biasa. Tang Zichen awalnya ingin mencoba menghindar, tetapi ki bawaan lawan menguncinya, membuatnya tidak berguna bagi Tang Zichen untuk menghindar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, inilah yang disebut ahli bawaan sebagai kunci napas, sekali terkunci tidak ada jalan keluar. Tang Zichen benar-benar meremehkan almarhum bawaan.
Namun, senjata mirip guillotine lawan tidak memotong kepala Tang Zichen seperti yang dia harapkan, tetapi malah diblokir oleh ki muskil bawaan Tang Zichen. Ah, bagaimana mungkin? Pihak lain juga terkejut, bagaimana mungkin Tang Zichen, ki muskil bawaan tingkat menengah, dapat menahan serangan darinya. Pada saat ini, Tang Zichen juga melakukan penentuan roda hantu, dan dalam beberapa kedipan, dia tiba di depannya, dan pedangnya bergabung untuk membunuhnya. Pihak lain juga melakukan perlawanan, karena kekuatan Tang Zichen ini sangat kuat, membuatnya merasa seperti dia tidak bisa mengelak juga. Itu membuatnya sangat sulit dipercaya bahwa seorang bawaan tengah benar-benar bisa memberinya perasaan seperti itu. Boom! Tang Zichen menggabungkan pedangnya dan 8 dalam 1, menyerang dengan keras, sementara pada saat yang sama Tang Zichen menggunakan serangan pengantar tidur pada orang itu. Energi muskil bawaan lawan sebenarnya tidak mampu menahan lagu pengantar tidur Tang Zichen, dan buah dari. Namun pada saat itu, ada jeda 0,0 detik dalam berpikir. Bang! Kekuatan luar biasa Tang Zichen membombardir pihak lain, namun energi muskil bawaan pihak lain selalu dilindungi. Tang Zichen masih tidak bisa membunuh pihak lain, tetapi sebaliknya, dia dengan parah menjatuhkan pihak lain lebih dari 10 meter. Pada saat ini, pria kuat klan Huo bawaan yang terlambat itu merasakan darah di tubuhnya bergolak. Serangan Tang Zichen barusan telah menyebabkan ki dan darahnya mengalir mundur. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan menemukannya. Sulit dipercaya bahwa dia benar-benar dipukuli seperti ini oleh seorang Mit Inate Late Inate. Tang Zichen mendengus, saya akan melihat berapa lama ki abstruse bawaan Anda dapat mendukung Anda. Energi muskil bawaan melindungi tubuh, tidak setiap saat. Jika kekuatan internal habis, secara alami tidak ada muskil yang tersisa. Tang Zichen, anggap aku meremehkanmu, kamu akan lihat. Pakar bawaan keluarga Huo meraih 2 bagian mayat di tanah dan segera terbang. Dia harus mengakui bahwa dia tidak bisa membunuh Tang Zichen, setidaknya tidak sendirian, tetapi jika ada 2 bawaan yang terlambat bekerja bersama itu akan menjadi satu-satunya cara untuk memotong Tang Zichen. Hari ini, dia kembali ke keluarganya dengan mayat anggota klan bawaan yang mati untuk melaporkan masalah ini. Pertama, Tang Zichen melangkah ke bawaan, dan masalahnya menjadi sedikit lebih besar. Selain itu, dia masih tidak tahu apakah Tang Zichen telah memenangkan gelar bakat kekaisaran. Tang Zichen melihatnya pergi, hanya mendengus sedikit. Jika dia masih ingin bertarung sampai mati, Tang Zichen tidak berdaya. Meskipun dia tidak akan dibunuh oleh pihak lain, tetapi dia juga tidak bisa membunuhnya. Ini bukan cara untuk melanjutkan, dan masih ada orang-orang seperti Li Xuaner dan Su Meiqian di karavan. Jika dia menggunakan mereka sebagai ancaman, Tang Zichen akan sangat pasif. Tang Zichen kembali ke karavan. Saudara Zichen, mengapa kamu membiarkannya pergi? Dia membunuh tamu keluargaku, kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Tang Zichen terdiam. Xiao Meng, dia adalah bawaan yang terlambat, aku tidak bisa menembus energi muskil bawaannya, ada baiknya aku tidak dibunuh olehnya. Selain itu kalian masih di sini, aku selalu khawatir dia akan tangkap kalian dan ancam aku. Sekarang dia tahu lebih baik dan pergi dulu, ini adalah akhir yang terbaik. Beruntung dia hanya datang dengan 2 orang hari ini, jika ada 2 orang bawaan yang terlambat mengepungku, aku mungkin akan habis. Zichen, ayo cepat pergi dari sini. Mem. Bagaimana dengan mayat senior Lilin? Kata Xuaner. Xiao Meng berkata, aku akan menghubungi ayahku dan memintanya untuk menanganinya. Keluarga Huo pasti tidak akan ada habisnya jika mereka berani membunuh tamu keluargaku. Kematian Lilin, tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa itu adalah keluarga Huo. Selain itu, keluarga Huo mungkin tidak teliti. Meskipun keluarga Han Wang lebih kuat, keluarga Huo memiliki keberadaan ahli di luar bawaan. Jika Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati, meskipun keluarga Huo akan dihancurkan olehmu, tetapi keluarga Han Wangmu pasti akan kehilangan banyak. Tang Zichen sangat masuk akal. Keluarga Huo setidaknya memiliki keberadaan di luar bawaan, meskipun itu tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Han Wang saja.
Namun, tidak peduli seberapa tak tertandingi itu, jika mereka benar-benar memilikinya untuk bertarung sampai mati, mereka masih bisa membawa bencana besar bagi keluarga Han Wang, sehingga tamu dari bawaan tengah tidak berarti apa-apa. Tang Zichen mengendarai mobil sedan dan dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Setelah pertempuran hari ini, langkah Tang Zichen ke dalam Inate pasti akan memberitahu keluarga Huo, dan jika mereka kembali untuk membunuh Tang Zichen di masa depan, pasti akan ada 2, atau bahkan 3 latte Inate yang bergabung untuk mengepung mereka. Tang Zichen masih sedikit gemetar, jika 2 latte Inate bergandengan tangan, Tang Zichen tidak akan benar-benar bisa melawannya, meskipun Ki Abstruse bawaannya mampu melawan 1 latte Inate, dia tidak yakin dia bisa melawan 2 bawaan akhir. Ini buruk panggilan pertemuan semua bawaan dalam keluarga. Di keluarga Huo, semua ahli bawaan dalam keluarga berkumpul di aula utama musyawarah. Huo Wuce, bagaimana kabarmu? Bukankah kamu dan Huo Su pergi untuk membunuh Tang Zichen? Di mana Huo Su? Seorang pria bawaan bertanya, menatap seorang pria bawaan yang berdiri di aula utama. Pria bawaan yang terlambat ini adalah pria bertopeng yang bertarung dengan Tang Zichen. Huo Wuce berkata dengan wajah mati, Patriark Huo Su sudah mati. Apa? Katakan itu lagi. Huo Su sudah mati. Tidak mungkin. Keluarga Huo tumbuh dan meraung. Huo Su adalah orang yang dibunuh oleh Tang Zichen pada hari-hari awal bawaan. Keluarga Huo memiliki total 42 bawaan, dan setiap ahli bawaan sangat penting, tetapi dengan 1 yang mati, hanya ada 41 yang tersisa. Seluruh istana gemetar. Kenapa Huo Su mati? Kenapa? Siapa yang membunuhnya? Huo Wubing menggertakkan giginya dan berkata, Tang Zichen lah yang membunuhnya. Mustahil. Patriark Tang Zichen tidak seperti dulu lagi, dia sudah berada di tengah-tengah bawaan. Ketika Huo Su dan aku menemukannya, dia sengaja menyembunyikan wilayahnya, menyebabkan kita semua tidak menyangka. Huo Su pergi untuk membunuh dia, tetapi dia memotongnya menjadi 2 dengan pedang. Tang Zichen melangkah ke bawaan, dan dia masih di tengah bawaan. Bagaimana mungkin? Itu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Lalu mengapa kamu tidak membunuhnya? Bahkan jika dia adalah bawaan pertengahan, tidak bisakah kamu membunuhnya pada bawaan akhir? Kepala klan Huo mengajukan pertanyaan menggelegar dari Huo Wuce. Kepala klan aku memang tidak bisa membunuhnya. Huo Wuce menundukkan kepalanya karena malu dan marah. Huo Wuce, kamu punya nyali untuk mengatakan itu lagi. Kepala klan, saya tidak bisa membunuh Tang Zichen. Tang Zichen adalah bawaan, tetapi untuk beberapa alasan energi muskil bawaannya sangat kuat sehingga bahkan saya tidak bisa menerobos. Saya benar-benar tidak bisa membunuhnya. Huo Wubing berkata dengan susah payah. Orang tua lain di istana yang merupakan perfeksionis bawaan mengamuk, Huo Wuce, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, tetapi kamu tidak dapat membunuhnya, tidak bisakah kamu melakukan apapun untuk membawanya kembali? Aku memang tidak bisa melakukannya. Kamu melihat Huo Su mati dan kamu benar-benar mengancam bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Sejujurnya, bahwa Tang Zichen, serangannya sangat kuat, dan saya bahkan tidak bisa memberitahu Anda bagaimana dia melakukannya. Serangannya tidak hanya berhasil mengenai saya dengan akurat, tetapi juga mampu memberi saya kejutan besar dan membalikkan aliran darah ke seluruh tubuhku. Jika bukan karena ki muskil bawaanku yang tidak bisa dia tembus, aku akan dibunuh olehnya. Seluruh istana bergetar ketika mereka mendengar penjelasan Huo Wuce. Meskipun Huo Wuce hanyalah bawaan yang relatif biasa, dia setidaknya adalah bawaan yang terlambat. Semua orang melihat ke arah patriark klan Huo. Pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang Zichen melangkah ke bawaan, usianya sudah memenuhi kriteria bakat kekaisaran, dia akan mendapatkan gelar bakat kekaisaran cepat atau lambat, pada saat itu, kita tidak akan bisa membunuhnya. Seorang ahli bawaan berkata. Kepala klan Huo tampak malu, tidak pernah menyangka bahwa apa yang hanya orang kecil yang tidak penting pada waktu itu sekarang akan dengan cepat berubah menjadi pria besar. Jika Tang Zichen menerima gelar bakat kekaisaran, maka tidak lagi terlalu berlebihan untuk mengatakan itu, dia adalah pria besar.
Kepala keluarga Huo berkata dengan murung, tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara keluarga Huo kami dan kebencian Tang Zichen, jadi semakin kuat Tang Zichen, semakin penting untuk membunuhnya atau akan ada masalah tanpa akhir. Petik 2. Tapi kita masih tidak tahu apakah Tang Zichen telah memperoleh gelar bakat kekaisaran. Bahkan jika dia telah memperoleh gelar bakat kekaisaran, dia masih harus mati. Siapa yang membiarkannya masuk ke dalam bawaan? Jika dia tidak melangkah ke dalam bawaan, tidak masalah apakah kita bisa membunuhnya atau tidak. Tapi sekarang sifatnya telah berubah. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi masalah besar bagi keluarga Huo. Saya akan melaporkan masalah ini kepada leluhur surgawi keluarga Huo. Baiklah, terus pantau Tang Zichen. Bunuh dia ketika Anda menemukan peluang. Tang Zichen mengemudikan karavan dan telah tiba di sebuah kota di sekitar ibu kota kekaisaran Yanhuang. Tang Zichen memutuskan untuk tinggal di sini dulu dan kemudian menunggu kompetisi penyembuh muda. Agar aman, Tang Zichen mengenakan topeng kulit manusia yang belum pernah menunjukkan wajahnya sebelumnya. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu. Fakta bahwa Tang Zichen telah membunuh seorang ahli bawaan awal dari keluarga Huo juga telah menyebar malam ini. Tidak ada yang lebih terkejut daripada keluarga yang akrab dengan Tang Zichen. Di keluarga Tang, di aula, 6 ahli bawaan dari keluarga Tang tercengang di sana karena kehilangan kata-kata. Patriark keluarga Tang berkata, "Ya Tuhan, Tang Zichen benar-benar mencapai bawaan begitu cepat, bagaimana ini mungkin?" Patriark keluarga Tang ini adalah orang yang paling kuat di langit bawaan akhir. Dari 5 bawaan yang tersisa, 2 adalah bawaan pertengahan, dan 3 adalah bawaan awal. Keenam orang ini adalah orang-orang bawaan terkuat keluarga Tang saat ini. Mereka semua bodoh ketika mengetahui bahwa Tang Zichen telah melangkah ke dalam bawaan dan berada di tengah bawaan. Patriark, jika Tang Zichen adalah pembawaan pertengahan yang sangat muda, dia dapat disebut sebagai bakat kekaisaran, dan bahkan Huo Wuce, bawaan akhir keluarga Huo, tidak dapat membunuh Tang Zichen. Huo Wuce ini, tapi dia lebih kuat daripada kamu. Seorang lelaki tua di tahap pertengahan bawaan berkata. Patriark keluarga Tang mengangguk bahwa Huo Wuce jauh lebih kuat daripada patriark keluarga Tang, yang juga berarti bahwa patriark terkuat keluarga Tang tidak bisa menang melawan Tang Zichen. Pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Tang Zichen kembali ke keluarga Tang, tidak ada jaminan bahwa keluarga Tang kita masih akan mencapai tingkat kejayaan di masa depan. Sayang sekali, keluarga Tang kami, sejak zaman kuno tidak ada yang bisa mendapatkan gelar bakat kekaisaran. Keluarga Tang kami akan dikembangkan, tapi sekarang, sayangnya. Jangan katakan itu, meskipun Tang Zichen telah melangkah ke dalam bawaan, aku khawatir keluarga Huo tidak akan membiarkannya pergi lebih jauh. Meskipun kami kasihan dan menyesal, kami hanya bisa menyaksikan Tang Zichen dicekik. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Kompetisi penyembuh muda akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali Tang Zichen, Xiao Meng, Su Meiqian, Li Xuaner, dan mereka berempat memasuki ibu kota kekaisaran Yanhuang, kota Wangjing. Kompetisi penyembuh muda diadakan setiap 3 tahun sekali, dan siapapun yang berusia di bawah 24 tahun dapat berpartisipasi, dan dapat melakukannya berulang kali. Semakin muda peserta, semakin besar keuntungannya. Tang Zichen datang ke tempat yang disebut Rumah Sakit Kekaisaran di kota Wangjing. Rumah Sakit Kekaisaran adalah rumah sakit yang melayani keluarga kerajaan, dan setiap penyembuh di dalamnya sangat kuat, baik dari kelas yang sangat tinggi atau dengan keterampilan yang luar biasa. Dao, penyembuh kelas 14 yang datang ke keluargaku dan merawatku terakhir kali berasal dari Rumah Sakit Kekaisaran ini. Sayang sekali dia masih kelas 14, nama yang sia-sia, dia tidak sebaik kamu, saudara Zichen. Tang Zichen tersenyum, itu tidak bisa dikatakan, aku hanya penyembuh kelas 10, dan alasan aku bisa menyembuhkanmu hanya dengan beberapa wawasan yang tidak dimiliki orang normal, serta beberapa orang teknik yang unik bagi saya. Secara keseluruhan, saya pasti tidak sebagus penyembuh kelas 14 ini dalam mengobati luka konvensional. Tidak sebagus seseorang yang telah ditampar oleh seorang ahli yang telah melampaui sifat bawaannya, saya bisa tidak sembuh dengan keterampilanku.
Tang Zichen telah melihat banyak keterampilan dalam kehidupan sebelumnya dari paman dan istri gurunya, sehingga keterampilan Tang Zichen lebih kuat. Pemalas tidak diizinkan memasuki rumah sakit kekaisaran. Beberapa penjaga Hautian yang menjaga pintu masuk rumah sakit kekaisaran berkata, Tang Zichen berkata, kalian tunggu aku di sini, aku akan masuk sendiri untuk kompetisi. Bagus, saudara Zichen, lakukanlah. Tang Zichen memasuki rumah sakit kekaisaran sendirian. Saat ini, di salah satu halaman rumah sakit kekaisaran ada 40 hingga 50 orang yang berdiri dalam kelompok 70 hingga 50. Tang Zichen sedikit terkejut, dia mengira akan ada banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda, tetapi ternyata ada kurang dari 50. Tetapi juga, di bawah 24 di mana ada begitu banyak penyembuh yang kuat. Hah! Pada saat ini, Tang Zichen melihat seorang kenalan. Tang Zichen segera berjalan. Chang Sunles, apa yang kamu lakukan di sini? Tang Zichen bertanya. Chang Sun Wuhen sedang duduk di sudut, diam-diam membaca buku sendirian. Setelah mendengar teriakan itu, Chang Sunles menatap Tang Zichen seolah-olah dia tidak mengenalinya. Tang Zichen kemudian ingat bahwa dia sekarang mengenakan topeng kulit manusia. Kamu? Tanya Chang Sun Wuyan. Tang Zichen tertawa, tidak bisakah kamu mendengar suaranya? Ah, kamu Don Zixon. Sial, kenapa kamu di sini? Itulah yang harus saya tanyakan kepada Anda, mengapa Anda ada di sini? Aku di sini untuk kompetisi penyembuh muda, tentu saja, kata Chang Sun. Tang Zichen tampak sedikit bingung, tetapi Chang Sunles dapat berpartisipasi dalam sedikit penyembuhan itu. Chang Sun Wuyan tersenyum, saya tahu apa yang Anda pikirkan, Anda berpikir bagaimana saya bisa berpartisipasi di level ini, bukan? Hehehe. Tang Zichen, sudah lama kita tidak bertemu. Ya, aku belum melihatmu sejak akhir semester pertama Akademi Seni Bela Diri, dan ini hampir malam tahun baru lagi, jadi kalian juga sedang liburan musim dingin. Mem. Chang Sun Wuyan memandang Tang Zichen, sudah lama sejak dia pergi ke Tang Zichen, 1 semester ditambah liburan musim panas ditambah setengah liburan musim dingin, dia berpikir bahwa dia akan sangat merindukan Tang Zichen, tetapi hari ini ketika dia melihat Tang Zichen lagi, dia menemukan bahwa dia tidak merindukannya sebanyak yang dia pikirkan. Mungkin dia sudah keluar dari pusaran perasaan Tang Zichen, waktu, memang, adalah obat untuk perasaan. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tanya Chang Sun. Aku baik-baik saja, kamu seharusnya mendengar 1 atau 2 hal tentangku. Chang Sun Wuhen tersenyum sedikit, saya sudah tahu tentang Anda dikejar oleh keluarga Huo, dan kemarin ketika saya bersiap untuk datang ke kota Wangjing, saya juga mendengar seseorang mengatakan bahwa Anda melangkah ke langit bawaan. Oh, ya. Tang Zichen mengangguk. Chang Sun Faseles berkata itu benar-benar tidak pada awalnya. Orang yang salah, Anda memang orang yang sangat berbakat, hanya dalam waktu singkat sejak Anda melangkah ke dunia yang tidak pernah bisa dicapai oleh beberapa orang seumur hidup mereka, menjadi ahli bawaan yang dihormati oleh semua orang di Kekaisaran Yan Huang. Oh, bawaan tidak semulus yang kamu pikirkan, lah. Tak berwajah, bagaimana denganmu, bagaimana kabarmu, dan tunanganmu, guru itu memanggil apa? Chang Sun Wuyan tersenyum, pertunanganku dengan Chen Gujin sudah lama dibatalkan, bahkan sebelum semester kedua dimulai, saat itu aku khawatir kamu sedang diburu oleh keluarga Huo. Tidak, aku seharusnya berada di kerajaan Liuli pada waktu itu, ada baiknya dibatalkan, Chen Gujin tidak pantas untukmu. Kamu akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda, aku yakin keterampilan penyembuhanmu telah sangat ditingkatkan. Chang Sun Wuyan tertawa ringan, sedikit malu atau bangga pada dirinya sendiri. Saya sudah menilai dengan tanda penyembuh kelas 7. Tang Zichen terkejut, begitu panjang dan pendek Chang Sun Wuyan telah banyak berubah untuk berpikir bahwa pada awalnya, dia bahkan tidak berada di tingkat kelas 1, mengacu pada kompetisi siswa baru, dari kursus. Yanles, kamu cukup kuat, tidak heran aku melihatmu di sini. Chang Sun Faseles tersenyum, sejujurnya, saya datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh kali ini, tujuan saya adalah tempat pertama.
Tang Zichen terkejut lagi, tujuan Tang Zichen adalah tempat pertama juga. Meskipun Tang Zichen baru saja memuji Chang Sun Wuyan karena kuat, Tang Zichen sebenarnya tidak menganggapnya sebagai lawan di hatinya. Oh, Vaseles, kenapa kamu begitu percaya diri bahwa kamu dapat mengambil tempat pertama? Tang Zichen bertanya sambil tersenyum, tentang penyembuh kelas 10 Tang Zichen, tetapi dia tidak tahu, kalau tidak, dia tidak akan mengatakan itu, dan di dalam Chang Sun Wuyan merasa bahwa dia sekarang lebih kuat daripada Tang Zichen, yang paling banyak hanya 4 atau 5 kelas. Karena Cure terakhir yang memenangkan tempat pertama hanya 7 nilai. Tentu saja kompetisi penyembuh muda tidak semua tentang nilai, tapi aku percaya pada diriku sendiri. Oh, Vaseles, lakukanlah. Tang Zichen menyemangati. Kamu juga, berapa tingkat penyembuh kamu sekarang? Tanya Chang Sun Wuyan. Tang Zichen berkata, saya belum pernah ke penilaian, saya tidak tahu. Saya pikir Anda punya setidaknya 5, bahkan mungkin 6. Saya harap begitu. Tang Zichen tersenyum pada Chang Sun Wuyan, dia masih secantik sebelumnya, terlebih lagi karena kekuatan penyembuh yang meningkat, dia memancarkan kepercayaan diri dan terlihat lebih menawan. Itu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kamu baru saja menanyakan itu, bukan? Chang Sun bingung ketika dia melihat Tang Zichen. Maksudku, sejak aku pergi kamu kurasa baik-baik saja. Tang Zichen ingat bahwa di masa lalu, Chang Sun Wuhan tidak bisa melihatnya, merasa lesu dan tersesat, dan dia tidak tahu apakah dia akan melihatnya, masih seperti ini jika dia mau. Tang Zichen tahu bahwa dia menyukai dirinya sendiri seperti ini, jadi dia selalu merasa sedikit bersalah padanya. Chang Sun Wuyan tersenyum lembut, Zichen, aku baik-baik saja sekarang, sudah lama sekali aku sudah mengetahuinya. Sudah ketahuan. Yah, di masa lalu, ketika kamu pertama kali meninggalkan Departemen Penyembuhan dan pergi ke Departemen Pedang, aku menghabiskan sepanjang hari dalam keadaan teralihkan, tidak tahu apa gunanya duduk di ruang kelas penyembuhan itu. Kemudian aku secara bertahap keluar dari bayanganmu. Dan karena kita tidak ditakdirkan demikian, mengapa aku harus sedih? Saat itu, aku mengerahkan seluruh energiku untuk penyembuhan, dan secara kebetulan aku bertemu dengan orang tua bernama Pilking dari Martial Island, dan dia bersedia menerima saya sebagai murid, dan setelah itu saya dengan sepenuh hati belajar penyembuhan dengan dia, dan level saya adalah ini meningkat dengan cepat, dan sejujurnya, saya akan segera dapat menilai penyembuh kelas 8. Petik 2. Wow, jadi itu dipandu oleh kekuatan yang lebih tinggi. Oh, aku senang kamu mengetahuinya, atau itu akan membuatku bersalah juga, kata Tang Zichen. Chang Sun Les berkata, saya akan menemukan cinta saya yang sempurna, dan saya berharap Anda semua bahagia di dunia. Terima kasih. Tang Zichen melihat bahwa Chang Sun Wuhan telah mengetahuinya dan tidak lagi mencintainya, dan tiba-tiba merasa sedikit tersesat lagi. Tentu saja, jika dia masih ingin memujanya sepanjang waktu, dia mungkin merasa bersalah. Sekali lagi perasaan yang rumit. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar. Semuanya, kalian semua di sini untuk kompetisi penyembuh muda, kan? Ya, semua orang berkata. Yah, aku penguji kompetisi penyembuh muda ini, namaku Chang Wei, dan saat ini aku adalah penyembuh kelas 12 dari Rumah Sakit Kekaisaran Yan Huang. Kompetisi penyembuh muda ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama kompetisi eliminasi, menyisakan 10 orang paling kuat. Bagian 2 kompetisi 3 teratas, dan bagian 3 pertarungan untuk tempat pertama, kedua, dan ketiga, selama 3 hari. Oh. Saya harus memberitahu kalian semua di sini, seluruh kompetisi, terlepas dari nilainya karena nilai dapat dipalsukan, hanya tentang kekuatan. Baiklah, saya akan memberi Anda waktu setengah jam untuk bersiap, lalu ikuti saya ke ruang ujian. Petik 2. Setengah jam kemudian, Tang Zichen dan hampir 50 orang lainnya mengikuti pemeriksa itu ke ruang pemeriksaan, yang berada di ruang penelitian besar di Rumah Sakit Kekaisaran. Saat ini di ruang penelitian ini, sudah ada 60 hingga 70 alat peraga mayat kering yang ditata berjajar.
Jangan ragu untuk memilih alat peraga mayat kering Anda. Setiap penyangga mayat kering adalah sama. Ketika saya mengatakan mulai, segera mulai penyembuhan. 10 orang yang menyembuhkan tercepat akan menyelesaikan putaran pertama, dan sisanya mundur dari kompetisi. Tang Zichen berkata dalam hatinya, itu benar-benar cukup sederhana. Saya pikir tabib muda akan sangat hebat, tetapi saya tidak berharap itu sesederhana penilaian kelas dari Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri. Apa yang tidak diketahui Tang Zichen adalah bahwa meskipun itu tampak seperti kompetisi sederhana, diam-diam ada banyak keluarga yang memperhatikan. Saat ini di luar rumah sakit kekaisaran, di aula besar, banyak ahli bawaan dari berbagai keluarga sedang menunggu di sana. Tujuan mereka menunggu di sini secara alami untuk mengetahui hasil kompetisi pada saat pertama, dan kemudian untuk melihat apakah ada peluang untuk mengumpulkan beberapa orang dengan bakat yang baik untuk menjadi tamu dari keluarga masing-masing. Penyembuh sangat diminati. Hal ini telah dikatakan sebelumnya oleh Su Meiqian, keluarga Su Meiqian, keluarga kelas fase keramat, tetapi penyembuh terkuat hanya sekitar kelas 7 orang. Bisa membayangkan betapa langkanya penyembuh. Bisa jadi mengatakan bahwa siapapun yang datang untuk bersaing hari ini dan tidak memiliki latar belakang keluarga di belakang mereka pasti akan menjadi sasaran penjarahan semua orang. Pada saat ini di aula ini, seorang ahli bawaan dari keluarga Tang juga ada di sini. Seorang ahli bawaan dari keluarga Tang, yang disebut Tang Zilin, dia datang ke sini atas perintah patriark keluarga, untuk melihat apakah dia bisa beruntung dan mengundang penyembuh berbakat kembali. Penyembuh paling kuat keluarga Tang saat ini hanya 6 kelas. Penyembuh kelas 6 ini sama sekali tidak dapat memenuhi permintaan keluarga Tang. Anak-anak dari keluarga yang memohon kesembuhan setiap hari, mengantre, menunggu. Dan tingkat penyembuh 6 tingkat dianggap rendah. Penyembuh 6 tingkat sama sekali tidak dapat menyembuhkan cedera pada tingkat ahli bawaan, dan untuk mengobati cedera pada tingkat ahli bawaan, seseorang akan membutuhkan penyembuh 7 tingkat atau lebih tinggi pula. Mudah-mudahan istilah ini, kita dapat mengundang jenius penyembuhan yang lebih kuat kembali untuk keluarga Tang saya. Keluarga Tang saya benar-benar kekurangan penyembuh saat ini. Jika kita dapat mengundang penyembuh kelas 7 atau lebih tinggi, guru, itu akan menjadi yang terbaik. Bahu kiri saya belum sepenuhnya sembuh sejak terluka 3 tahun lalu. Setiap kali saya harus bertarung dengan sengit, itu memberikan rasa sakit yang tersembunyi. Saya benar-benar tidak sabar untuk bertanya kepada tabib yang kuat untuk mengobatiku. Tang Zilin dalam hati tidak merasakan harapan sama sekali ketika dia melihat para ahli bawaan dari banyak keluarga lain di istana. Di ruang penelitian di rumah sakit kekaisaran, Tang Zichen dan yang lainnya siap untuk memulai kompetisi. Semuanya atas perintahku, bersiaplah, mulai. Seluruh peserta langsung melakukan teknik penyembuhan. Tentu saja, langkah pertama adalah mendiagnosis masalahnya. Ketika semua orang didiagnosis, ini mengungkapkan bahwa luka dari alat peraga mayat kering sekitar 6 pin. Mereka yang kekuatannya lebih rendah dari 6 pin memiliki alis berkerut. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa seseorang harus memiliki kekuatan penyembuh kelas 6 untuk dapat mengobatinya. Beberapa yang kuat dengan kemampuan lebih diperkirakan dapat mengobatinya dengan kekuatan kelas 5, tetapi tentu saja ini hanya beberapa dari beberapa, dan orang yang secara umum dapat memiliki begitu banyak cara. Dia pasti telah belajar dengan beberapa penyembuh yang sangat kuat dan telah melihat banyak. Misalnya, Tang Zichen, dia telah belajar dengan pamannya di kehidupan sebelumnya. Wawasan ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan orang biasa? Oleh karena itu, Tang Zichen menyembuhkan Xiao Meng, dan bahkan penyembuh kelas 14 itu tidak menemukan penyebab penyakit Xiao Meng. Tentu saja, penyakit Xiao Meng termasuk dalam kategori penyakit yang sulit dan bermacam-macam, bukan cedera. Wawasan Tang Zichen lebih unggul dalam jenis penyakit sulit dan lain-lain ini. Jika dia mengalami cedera tingkat lanjut itu, Tang Zichen tidak akan cocok untuk mereka yang menderita penyakit parah. Penyembuh tingkat lanjut sama sekali. Misalnya, jika seorang ahli bawaan yang transenden menamparkan Tang Zichen mungkin tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri tanpa kekuatan penyembuh kelas ke-11, yang bahkan tidak dapat menyembuhkan luka yang dialami oleh para ahli bawaan yang transenden. Tang Zichen tidak perlu 3 detik untuk menyembuhkannya.
Tang Zichen tidak ingin berpura-pura menjadi korek api dan sengaja mengulur waktu, tetapi sejak dia sembuh Tang Zichen segera menarik jarumnya. Wow, mayat kering yang dirawat Tang Zichen tiba-tiba bangkit. Berakhir, kata Tang Zichen. Ah, penguji terkejut, kecepatan ilahi seperti itu, tingkat penyembuh apa ini? Chang Sun Huyan melihat Tang Zichen selesai, hatinya terkejut. Awalnya Chang Sun Huyan masih diam-diam berpikir di dalam bahwa dia akan menjadi yang pertama menyelesaikan dan kemudian menunjukkan kepada Tang Zichen kekuatannya saat ini, membuat Tang Zichen menyesal bahwa dia tidak melakukannya. Tidak seperti dia sebelumnya. Meskipun Chang Sun Huyan baru saja mengatakan bahwa dia telah mengetahuinya, tetapi dia sebenarnya masih sedikit tidak senang di dalam, jadi dia ingin pamer. Biarkan Tang Zichen gemetar pada kekuatannya, dan sedikit menyesal saat itu. Tapi Tang Zichen sebenarnya menyelesaikan perawatan dengan sangat cepat. Chang Sun Huyan agak konyol pada saat ini, dia berfantasi tentang menunjukkan sedikit, membuat Tang Zichen gemetar dengan kekuatannya, itu tidak mungkin terjadi. Siapa namanya? Penguji itu bertanya pada Tang Zichen. Tang Zichen berpikir sejenak dan menjawab, namaku Wind Light Cloud. Tang Zichen tidak memberikan nama aslinya karena kompetisi dibagi menjadi 3 hari. Tang Zichen tidak ingin menimbulkan komplikasi, jadi mari kita tetap menggunakan nama palsu terlebih dahulu. Sekitar setengah menit kemudian, Chang Sun Huyan finish kedua. Setelah selesai, Chang Sun Huyan memandang Tang Zichen, yang tersenyum padanya dengan senyum penuh arti. Chang Sun Huyan memelototi Tang Zichen, seolah-olah dia mengeluh bahwa Tang Zichen berpura-pura menjadi mak comblang. Tepat sebelum kompetisi dimulai, dia telah bertanya kepada Tang Zichen kekuatan apa yang dia miliki, dan Tang Zichen sebenarnya berbohong padanya dan mengatakan dia tidak tahu. Setelah sekitar 3 atau 4 menit, satu demi satu, hampir 10 dari Anda telah menyelesaikan permainan. Pemeriksa berkata, baiklah, yang belum selesai bisa berhenti. Anda tidak memiliki kesempatan untuk memasuki babak kedua. Namun, jangan frustrasi, Anda semua yang telah dapat mengikuti kompetisi telah menunjukkan kekuatan Anda. Dan saat ini, banyak orang sedang menunggu untuk menyedotmu di aula utama Rumah Sakit Kekaisaran. Selain itu, kalian yang telah masuk 10 besar tidak diperbolehkan meninggalkan area Rumah Sakit Kekaisaran sampai kamu menyelesaikan kompetisi. Rumah Sakit Kekaisaran telah menyiapkan kamar untuk Anda, sehingga Anda dapat belajar di kamar Anda sendiri untuk mempersiapkan kompetisi besok. Juga, di babak kedua besok, ada total 20 peserta, dan 10 lainnya, yang secara langsung dipromosikan. Mereka sangat kuat, lebih baik kamu kembali dan belajar dengan baik. Tang Zichen tidak terkejut, tidak heran ada kurang dari 50 orang yang bersaing hari ini, jumlahnya sangat kecil, jadi masih ada kemajuan langsung. Tapi bisa dimaklumi, 10 orang yang langsung maju itu pastilah murid dari penyembuh yang sakti atau sudah terkenal sebelumnya. Jadi wajar untuk langsung maju. Mereka yang tidak masuk 10 besar meninggalkan ruang penelitian. Adapun Tang Zichen dan 10 lainnya, mereka tetap di tempat dan menunggu, dan sekitar beberapa menit kemudian, seorang pria datang untuk memimpin Tang Zichen dan 10 lainnya ke gedung asrama di Rumah Sakit Kekaisaran. Ada nama di pintu kamar, kembali ke kamar kalian masing-masing, kalian tidak boleh keluar sampai kompetisi selesai, dan lebih baik lagi, jangan keluar dari kamar kalian. Tang Zichen bertanya, mengapa begitu? Agar adil, Anda tidak diizinkan untuk menipu atau bertindak tidak adil dengan cara apapun. Tang Zichen tidak berdaya, Li Xuaner dan yang lainnya masih menunggunya di luar Rumah Sakit Kekaisaran, tetapi sekarang mereka bahkan tidak bisa keluar. Tang Zichen berjalan ke kamar pertama, ruangan ini namanya tertulis di pintu. Tang Zichen. Chang Sun Faseles mengikutinya. Faseles, kamarmu di sebelah kamarku. Aku tahu aku ingin berbicara denganmu. Oh, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Bisakah Anda memberitahu saya dengan tepat berapa banyak level penyembuh yang telah Anda capai? Tang Zichen berkata, 10 pin. Chang Sun Huyan terkejut. 10 pin, astaga. Oh,
Tang Zichen, saya pikir saya sudah lebih kuat dari Anda, tetapi saya ingin pamer di depan Anda untuk membuat Anda gemetar pada kekuatan saya saat ini, untuk membuat Anda menyesal tidak menyukai saya. Sayangnya, sepertinya saya sangat narsis. Changsun Vaseles memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Tak berwajah, kamu sudah kuat. Oh, istirahatlah, aku akan kembali ke kamarku untuk belajar. Changsun Huyan berbalik ke kamar sebelah dan menutup pintu. Dia tertekan. Pada saat ini, dia merasa seperti kembali ke marsial Akademi Seni. Tang Zichen seperti dia berada di Akademi Seni bela diri lagi, sangat optimis sehingga dia tidak bisa memandangnya, sangat optimis sehingga dia harus memujanya. Sebelum dia menasihati dirinya sendiri untuk melupakan Tang Zichen adalah sekarang tentu saja tidak lebih dari itu, tidak ada yang harus dilampirkan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Tang Zichen selalu begitu bullish, semuanya hanyalah alasan baginya untuk meyakinkan dirinya sendiri untuk melupakan Tang Zichen. Pada saat ini di luar aula utama Rumah Sakit Kekaisaran, banyak orang sedang menunggu, dan mereka semua adalah ahli bawaan. Tepat pada saat ini, seorang pria berteriak, hasil kompetisi sudah keluar. Cepat katakan apa hasilnya. Semua orang pada gilirannya. Pertanyaan. Seorang pria segera mengumumkan kompetisi penyembuh muda tempat pertama di babak ketiga, petir angin tempat kedua, Chang Sun Huyan tempat ketiga, Mo King King tempat keempat, Yang Bai Lao. Setelah 10 besar diumumkan satu persatu, banyak orang bertanya, siapa yang tidak memiliki latar belakang keluarga? Cepat katakan. Tempat pertama Win Lightning, yang informasinya tidak menunjukkan latar belakang keluarga, dan 10 besar lainnya memiliki latar belakang keluarga. Juga, dari semua kontestan yang tidak masuk 10 besar ada lebih dari 10 yang aku tidak memiliki latar belakang keluarga. Orang-orang yang tidak memiliki latar belakang keluarga ini, yang mana dari keluargamu akan dapat menyatukan mereka akan bergantung pada keahlianmu masing-masing, terutama petir angin peringkat pertama. Tiba-tiba, semua keluarga di istana bergerak, termasuk Tang Zilin dari keluarga Tang, yang tidak sabar untuk mengumpulkan Wind Lightning. Namun, itu bukan gilirannya, karena Wind Light Cloud mampu memenangkan tempat pertama di urutan ketiga. Bulat itu pasti tidak buruk, dan kekuatan semacam ini pasti akan menarik bagi semua keluarga tingkat raja, dan tidak peduli apa itu bukan giliran keluarga tingkat fase, tetapi Tang Zilin memutuskan untuk memberikan itu mencoba. Tang Zichen duduk di kamarnya, dan karena dia tidak bisa pergi, Tang Zichen hanya bisa menutup matanya dan memperkuat alam bawaan tengahnya. Tang Zichen tidak pergi untuk meninjau teknik penyembuhan, tidak perlu baginya untuk melakukannya. Dan sekarang orang-orang di 9 kamar lainnya dengan panik meninjau. Di kota Wangjing, di salah satu rumah besar. Ada berita dari Rumah Sakit Kekaisaran, tempat pertama di babak ketiga, ada seorang pria bernama Wind Lightning, dia tidak memiliki latar belakang keluarga, kamu cepat pergi temukan dia dan pastikan untuk membawanya ke keluarga kami. Seorang ahli yang berada di luar bawaan, menginstruksikan seorang pria dengan bawaan yang sempurna. Ya, leluhur tua. Demikian juga, berita itu dengan cepat menyebar, dan banyak keluarga tingkat raja bergegas ke Rumah Sakit Kekaisaran untuk menemukan petir angin. Untuk dapat memenangkan tempat pertama di babak ketiga, dia setidaknya adalah penyembuh kelas 8, dan karena masih sangat muda dan penyembuh kelas 8 sudah cukup bagi keluarga kerajaan untuk bekerja sama. Di kota Wangjing, ada tempat tinggal lain, yang ini didirikan oleh para ahli bawaan transenden keluarga Huo, karena hanya ahli bawaan transenden yang dapat membangun tempat tinggal mereka sendiri di kota Wangjing. Patriark keluarga Huo, saat ini, melaporkan kepada leluhur tentang Tang Zichen. Apa yang telah kalian lakukan, karakter yang begitu tidak penting telah dilakukan begitu lama, dan dia diberi kesempatan untuk melangkah ke bawaan apa yang telah dilakukan keluarga dengan begitu banyak ahli bawaan. Leluhur Huo keluarga dimarahi. Apa yang dimarahi leluhur adalah bahwa kami lalai, kami tidak berharap Tang Zichen ini begitu tak terduga untuk dapat melangkah ke bawaan, jika tidak, saya secara pribadi akan merawatnya dengan cepat di tempat pertama, dan kita tidak akan membiarkan dia tumbuh dewasa hari ini dan membawa bahaya tersembunyi bagi masa depan keluarga.
Baiklah, cepat musnahkan dia, jangan biarkan dia tumbuh lebih jauh, atau keluarga Huo pasti akan memiliki masalah besar di masa depan. Ya, leluhur tua, saya pribadi akan mengambil tindakan. Tepat pada saat ini, seorang pria tingkat bawaan berlari di pintu masuk dan berkata, "Leluhur tua, mendengar berita pertama dari rumah sakit kekaisaran, orang yang datang pertama di putaran ketiga kompetisi penyembuh muda tahun ini, dia secara mengejutkan tidak memiliki latar belakang keluarga, dan sudah ada banyak keluarga yang akan merekrutnya, leluhur tua keluarga Huo kita." Alis leluhur keluarga Huo berkerut ketika dia berkata, tempat pertama di babak ketiga itu setidaknya penyembuh kelas 8, dan tidak peduli seberapa buruk masa depan itu tidak akan kurang dari 10 penyembuh tingkat ini, tanpa latar belakang keluarga adalah harta karun, jadi jangan buru-buru menariknya masuk. Keluarga Huo kami baru saja kehilangan tuan bawaan awal, kami harus menarik orang ini ke dalam keluarga Huo kami untuk menebus sedikit kerugian. Ya, leluhur tua, saya menuju ke rumah sakit kekaisaran. Kepala keluarga Huo segera menuju ke rumah sakit kekaisaran. Tang Zichen bosan di kamarnya ketika seseorang mengetuk pintu di luar. Tang Zichen membuka pintu, hanya untuk melihat seorang ahli bawaan berdiri di ambang pintu, dan dia adalah bawaan yang terlambat. "Kamu?" Tang Zichen bertanya, sedikit gugup bertanya-tanya apakah keluarga Huo yang menemukan jalan mereka ke sini. "Halo, Wind Lightning, saya kepala keluarga Liang, nama saya Liang Yougui." Liang Yougui. Ya, apakah kamu ingin menemuiku tentang sesuatu? Begitulah, Windy, ku dengar kamu tidak memiliki latar belakang keluarga, kan? Ya. Tang Zichen mengangguk. Bahwa Liang Yougui adalah orang yang bahagia, dia adalah orang pertama yang datang untuk menemukan Tang Zichen, berharap menjadi orang pertama yang membawa Tang Zichen ke dalam keluarga Liang. "Wind Lightning, saya ingin tahu apakah Anda ingin bergabung dengan keluarga Liang kami dan menjadi tamu keluarga Liang kami. Keluarga Liang kami adalah keluarga tingkat fase, percayalah, pilihan Anda tidak salah." Tang Zichen agak bingung. "Wind Lightning, kamu akan sangat senang menjadi tamu keluarga Liang kami." Tang Zichen tampaknya mengerti bahwa dia pasti telah memenangkan tempat pertama di babak ketiga, dan orang ini datang untuk merekrutnya dan ingin menariknya ke dalam keluarga Liang sebagai tamu. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, saya tidak mempertimbangkan masalah ini saat ini." "Angin petir, pertimbangkan itu." Silakan kembali." Ya, jika kamu sudah mempertimbangkannya, kamu harus menjadi yang pertama memilih keluarga Liang kami. Bagus. Begitu Liang Yougui pergi, ahli bawaan lainnya datang tidak lama kemudian. Dengan tujuan yang sama, itu juga merupakan upaya untuk menyatukan Tang Zichen, yang ditolak dengan sopan oleh Tang Zichen. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Tang Zichen menerima lebih dari 10 ahli bawaan keluarga. Tok-tok. Terdengar ketukan lagi di pintu. Tang Zichen menghela nafas tanpa daya, meskipun Tang Zichen merasa kesal, Tang Zichen masih pergi untuk mengetuk pintu, sangat sopan, bagaimanapun juga, setiap orang yang datang untuk mengumpulkannya adalah ahli bawaan dan hanya akan mengumpulkannya jika dia melihat, terserah dia, tidak peduli seberapa menyebalkannya dia tidak bisa memasang pertunjukan bau apapun. Tang Zichen membuka pintu, dan tentu saja, seorang pria bawaan tengah berdiri di pintu. "Halo, Wind Lightning, saya Tang Zilin dari keluarga Tang, bolehkah saya mengobrol dengan Anda?" Tang Zichen tercengang, keluarga Tang. Tang Zichen agak terdiam, bahkan keluarga Tang datang untuk merekrutnya, jika dia tahu bahwa Wind Lightning adalah Tang Zichen, aku bertanya-tanya bagaimana ahli bawaan keluarga Tang ini akan merasa. "Halo." Tang Zichen mengangguk ke Tang Zilin. "Petir angin senior, saya mendengar bahwa Anda tidak memiliki latar belakang keluarga. Saya ingin tahu apakah Anda sekarang dapat bergabung dengan keluarga tertentu dan menjadi tamunya." Tang Zilin hanya bertanya. "Belum," kata Tang Zichen. Tang Zilin senang, sibuk berkata, "Saya ingin tahu apakah senior Wind Lightning tertarik untuk bergabung dengan keluarga Tang kami. Keluarga Tang kami memiliki geografi yang sangat istimewa, terletak di tepi Danau Tai."
Tang Zichen berkata, tidak perlu memanggilku senior, kamu berada di tengah langit bawaan, sedangkan aku hanya di hari-hari terakhir. Tang Zichen menyembunyikan wilayahnya saat ini, Tang Zichen menyembunyikan wilayahnya di sekitar mendiang Hautian, yang membuat orang tidak akan mengaitkannya dengan Tang Zichen. Kalau tidak, itu akan lebih mengejutkan, begitu mudah, begitu kuat dalam bakat penyembuhan, bahkan di alam seni bela diri bawaan ini pasti akan sensasional. Tentu saja, Tang Zilin tidak dapat melihat alam asli Tang Zichen, tetapi dia masih memanggil Tang Zichen senior. Niatnya untuk menyenangkan meluap, yaitu, dia ingin menggunakan sikap tulus dan undangannya yang tulus. Tang Zilin tersenyum dan berkata, petir angin senior, Anda pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan sebagai penyembuh, sudah sewajarnya saya memanggil Anda senior. Hanya saja saya harap Anda akan mempertimbangkan keluarga Tang kami, jika Anda bersedia bergabung dengan keluarga Tang kami pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu. Sejujurnya, keluarga Tang kami sangat ingin Anda datang, keluarga Tang kami sangat langka penyembuh, yang terkuat saat ini hanya 6 kelas dan dia juga seorang tamu, kita belum tahu kapan dia akan pergi. Jadi, Senior Wind Lightning, aku masih berharap kamu mempertimbangkan Hati Tang Zichen terkejut, tidak mungkin, keluarga Tang sangat langka dalam penyembuh. Kelas 6 itu terlalu buruk, kata Tang Zichen. Oh, ya, keluarga Tang kami sangat berharap untuk memiliki penyembuh 7 atau lebih kelas bergabung dengan kami. Saya tidak bersembunyi dari Anda senior, cedera lama di bahu saya dari beberapa tahun yang lalu. Saya masih menunggu penyembuh yang lebih kuat untuk bergabung dengan keluarga Tang kami dan memintanya untuk merawatku. Itu sangat tragis, penyembuh kelas 6 dari keluargamu tidak akan menyembuhkanmu. Senior bercanda, tabib kelas 6 tidak bisa menyembuhkan luka bawaanku. Seolah-olah, hehe, katakanlah Tang Zilin, karena kamu di sini, aku akan menyembuhkanmu untuk bergabung dengan keluarga Tang, hehe, kita akan membicarakannya nanti. Tang Zilin terkejut, merupakan kehormatan besar untuk menerima perawatan aktif dari Wind Lightning. Terima kasih, duduklah. Tang Zichen menekan tangannya di bahu Tang Zilin dan menekannya beberapa kali, dan Tang Zilin tiba-tiba merasakan sakit di bahunya, seperti ketika dia biasanya kejang. Tang Zichen berkata, Tang Zilin, kamu mendapat luka ini dari jari seseorang. Ya, petir angin senior benar-benar kuat, kata Tang Zilin kagum. Kamu tidak perlu berteriak satu persatu senior, aku jauh lebih muda darimu, aku malu untuk berteriak. Tang Zilin tersenyum canggung. Tang Zichen mengeluarkan jarum perak dan perlahan-lahan menembus lebih dalam ke otot bahu Tang Zilin. Tang Zilin merasa bahwa rasa sakit di bahunya berangsur-angsur berkurang. Setelah sekitar beberapa menit, Tang Zichen berkata, baiklah, itu akan sembuh dalam beberapa menit, hari. Wow, layak menjadi yang pertama, luar biasa. Setiap penyembuh di atas kelas 8 dapat menyembuhkannya, tidak ada. Tang Zichen telah memperlakukan Tang Zilin karena nama keluarga semua orang adalah Tang, dan meskipun Tang Zichen belum kembali ke keluarga Tang, Tang Zichen tidak terlalu keras pada keluarga Tang. Lalu, senior, aku belum berencana pergi ke salah satu keluarga, dan aku minta maaf, tapi kamu bukan orang pertama yang memanggilku. Baiklah, pikirkan baik-baik, dan terima kasih telah menyembuhkan luka lamaku. Sama-sama. Kalau begitu aku akan pergi, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tang Zilin pergi, meskipun Tang Zichen tidak setuju untuk bergabung dengan keluarga Tang, tetapi ini juga dalam harapannya, bakat Tang Zichen bahkan akan menarik minat keluarga umum, jadi bukan giliran keluarga Tang untuk mengambil yang lain, gilirannya, dia hanya mencobanya, dan dia juga merasa bahwa dia telah mendapatkannya ketika cedera di bahunya sembuh. Setelah pergi, Tang Zilin berkata dalam hati, Wind Lightning benar-benar orang yang baik, alangkah baiknya jika keluarga Tang saya memiliki putra yang luar biasa. Bab 650. Tang Zichen berdiri di pintu kamar, tetapi Chang Sun Wuhen di kamar sebelah tidak terganggu, dia mencoba untuk belajar. Tang Zichen melihat melalui jendela bahwa Chang Sun Wuhen memegang sesuatu seperti kertas di tangannya, dia melakukannya tidak tahu apa yang dia pelajari. Tang Zichen mengetuk pintu, dan Chang Sun Wuhen membuka pintu. Sangat pekerja keras.
Tang Zichen tersenyum. Chang Sun Huyan memelototi Tang Zichen dan berkata dengan agak enggan, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda, seorang cabul, yang sudah menjadi tabib kelas 10. Bukankah kamu hampir kelas 8 cukup luar biasa, kata Tang Zichen. Kupikir aku sudah jauh melampauimu tapi lupakan saja, aku tidak ingin membicarakannya. Tang Zichen berkata, tidak heran kamu sadar dan tiba-tiba tidak memiliki cinta untukku, hahaha. Jadi kamu pikir kamu jauh melampaui aku. Benar, jadi saya meyakinkan diri sendiri bahwa Anda tidak sebaik yang saya kira, saya tidak perlu terobsesi dengan Anda seperti dewa, saya harus mengejar kebahagiaan saya sendiri. Salah, kamu benar-benar sebaik itu, tidak peduli bagaimana aku bergerak maju, kamu selalu membuatku hanya menyembah, tidak bisa mengungguli di depanmu. Tang Zichen berkata, jadi, sekarang kamu tidak punya alasan untuk meyakinkan dirimu sendiri untuk berhenti terobsesi denganku lagi. Aku tidak tahu. Chang Sun Huyan menghela nafas. Tang Zichen berkata, sebenarnya Anda selalu menyukai saya ketika saya berada di Akademi Seni Bela Diri, dan saya hanya bisa mengecewakan Anda. Saya merasa sangat bersalah di dalam, jadi saya masih berharap Anda menemukan kebahagiaan Anda sendiri, jangan terobsesi dengan saudara, saudara hanyalah legenda. Puff, Chang Sun Huyan tertawa dan berkata dengan marah, narsis. Namun, Chang Sun Huyan harus mengagumi di dalam teknik penyembuhan Tang Zichen sangat kuat dan dia bahkan telah melangkah ke tengah bawaan, disiplin ganda, jenius, sepertinya dia benar-benar legenda. Chang Sun Huyan sudah menemukan alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak lagi terobsesi dengan Tang Zichen, tapi sekarang, sepertinya dia terobsesi lagi. Tang Zichen memandang Chang Sun Huyan, dia memang cantik, dan sekarang setelah levelnya naik, pesonanya jauh lebih kuat lagi daripada ketika dia berada di Akademi Seni Bela Diri. Pada saat ini, seseorang di luar berteriak, apakah angin petir masuk? Chang Sun Huyan berkata, seseorang datang untuk mengeroyokmu lagi, jadi cepatlah. Oh. Tang Zichen berjalan keluar dari kamar Chang Sun Huyan, hanya untuk melihat seorang lelaki tua dengan bakat bawaan yang hebat berdiri di depan kamarnya. Tang Zichen terkejut, kesempurnaan bawaan ini adalah orang pertama sekuat ini yang datang kepadanya. Kamu? Tanya Tang Zichen. Halo petir angin, saya adalah patriark keluarga Huo, saya Huo Qinghe. Kata lelaki tua yang merupakan kesempurnaan besar bawaan. Tubuh Tang Zichen bergetar, tanpa sadar berpikir bahwa klan Huo telah memburunya di sini. Apa yang harus dilakukan? Kesempurnaan besar bawaan, sama sekali tidak setingkat Tang Zichen bersiap untuk kematian hanya dapat menjamin bahwa dia tidak akan mati, dibunuh oleh almarhum bawaan, dan premisnya masih 1 lawan 1. Tapi sekarang setelah kesempurnaan besar bawaan keluarga Huo ada di sini, Tang Zichen manapun tidak dapat melarikan diri. Tetapi pada saat berikutnya, Tang Zichen diam-diam berkata, tidak, saya mengenakan topeng kulit manusia dan saya menyembunyikan wilayah saya, teknik penyembunyian ranah saya tidak mungkin untuk dideteksi kecuali saya di luar bawaan. Tidak ada alasan untuk orang-orang terkuat keluarga Huo untuk menemukan jalan mereka di sini. Seperti yang diharapkan, Huo Clan Light Cloud, bisakah kamu berbicara dengan suamiku? Tang Zichen memandang pemimpin klan Huo dengan bingung. Mungkinkah dia juga di sini untuk menarik bebannya sendiri? Silakan. Tang Zichen tidak punya kata-kata bagus untuk diucapkan. Wind Lightning, ku dengar kamu tidak memiliki latar belakang keluarga, kan? Benar. Kalau begitu, saya ingin tahu apakah Anda bersedia menjadi tamu keluarga Huo saya? Tanya kepala keluarga Huo. Tang Zichen menyeringai di dalam hatinya, jika dia tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Tang Zichen, aku ingin tahu bagaimana perasaannya. Tang Zichen berkata, maaf, saat ini saya tidak punya rencana untuk bergabung dengan keluarga manapun, saya hanya ingin bersaing dengan damai dan tenang. Saya mengerti apa yang Anda maksud, tapi saya tidak berpikir itu akan mempengaruhi kompetisi Anda. Tang Zichen, saya lupa mengatakan, keluarga Huo saya adalah keluarga tingkat umum dari Kekaisaran Yan Huang.
Prajurit, Perdana Menteri, Sarsan, dan Raja, saya khawatir keluarga Huo saya tidak akan menghina Anda. Tang Zichen tersenyum, tingkat umum apakah itu kuat? Tapi saya pernah mendengar bahwa keluarga Huo Anda sedikit aneh. Kamu mungkin juga mengatakan apa yang harus kamu katakan. Tang Zichen berkata, oh, saya pernah mendengar bahwa keluarga Huo Anda ditipu oleh seorang pria kecil bernama Tang Zichen, yang membunuh banyak putra dan putri Anda, dan saya juga mendengar bahwa seorang Tang Zichen membunuh seorang bawaan. Saya tidak tahu apakah ada hal seperti itu. Jika ada hal seperti itu, maka saya agak curiga dengan keluarga Huo Anda. Bagaimana keluarga umum masih bisa seperti ini? Apakah itu keluarga tingkat umum atau tidak? Ini terlalu lemah. Kepala klan Huo tampak jelek dan mendengus. Siapa yang kamu dengarkan omong kosong? Siapapun yang berani berbicara omong kosong, hati-hati aku akan kasar padanya. Angin petir, sebaiknya kamu tidak percaya kata-kata seperti itu, tidak mungkin. Baiklah, apakah Anda bersedia bergabung dengan keluarga Huo saya atau tidak? Saya telah meminta Anda untuk terakhir kalinya, meskipun Anda adalah yang pertama di babak ketiga, tetapi ini hanya putaran ketiga, akan ada putaran kedua besok, dan putaran ketiga lusa. Putaran kedua besok, sejauh yang saya tahu, setidaknya 10 dari mereka langsung dipromosikan, dan Anda mungkin tidak bisa mendapatkan peringkat apapun besok. Hari ini adalah saat Anda paling berharga, saya pikir Anda harus berhenti memilih dan memilih. Hehehe, maaf. Tidak tahu berterima kasih. Kepala keluarga Huo mendengus, berbalik dan berjalan pergi. Tang Zichen memandang sosok kepala keluarga Huo dan berkata dalam hatinya, si bodoh X, saya persis Tang Zichen, Anda bahkan datang untuk merekrut saya untuk bergabung, tidakkah Anda takut bahwa jiwa-jiwa mati dari keluarga Huo Anda menang? Jangan istirahat dengan tenang, hahaha. Kepala keluarga Huo kembali ke mansion. Seorang pria kuat yang melampaui bawaan bertanya, siapa, apakah dia bersedia menjadi tamu keluarga Huo? Leluhur, bocah itu bahkan pindah tentang Tang Zichen dan meragukan kekuatan keluarga Huo kami. Sangat marah sehingga saya tidak repot-repot berbicara dengannya lagi. Kepala keluarga Huo mengamuk. Tuan bawaan lain yang berdiri di sebelah aula berkata, hal yang tidak tahu berterima kasih ini, jika saya bisa masuk 10 besar putaran kedua besok, saya akan makan siang hidup-hidup. Semua orang tahu bahwa besok, murid Tuan Liu Qiang, murid Tuan Wu Liang, dan murid guru Liu Qinghua, mereka semua berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda tahun ini, dan mereka adalah orang-orang yang berada di 3 besar kompetisi penyembuh muda tahun ini. Petir angin bocah liar itu, sungguh udik, yang belum pernah melihat dunia, memenangkan tempat pertama di babak ketiga, sama seperti dia mengira dia telah menjadi juara. Kepala keluarga Huo kami secara pribadi pergi mencarinya, tetapi dia masih tidak berterima kasih untuk segera bergabung, dan masih terlalu 7 terlalu 8. Di sore hari, Tang Zichen masih menerima banyak orang yang datang untuk merekrutnya, dan Tang Zichen menolak semuanya. Di luar gerbang rumah sakit kekaisaran, mereka bertiga, Li Xuaner, mengetahui bahwa mereka tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit kekaisaran selama kompetisi, dan mengetahui bahwa Tang Zichen tidak keluar begitu cepat, mereka pergi lebih dulu, dan tinggal di sebuah penginapan di kota Wangjing. Bersambung.